Shalom, sukacita dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur bahwa kita dapat beribadah pada hari ini, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi nilai ibadah kita. Kita percaya janji Tuhan bahwa 2-3 orang berhimpun dalam namanya, di situ Ia hadir. Kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengapuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebelum jauh kita merenungkan dan belajar firman Tuhan ini, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar menolong kita untuk menangkap, memahami, mengerti firman Tuhan ini, dan kita disanggupkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kesempatan yang indah bagi kami untuk dapat bersekutu bersama-sama, bersekutu bersama dengan anggota keluarga kami. Dan hari ini kami juga mau belajar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan Engkau bimbing kami. Roh Kudus, Engkau arahkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada firman-Mu, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu ini dan memberkati kami semua, memberi rema, menguasai dan mengarahkan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga dapat menjadi alat Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran ini bagi setiap kami. Segala kuasa setan, roh-roh di udara, kami tolak di dalam nama Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sudah pernah membaca, belajar firman Tuhan ini, namun dengan beberapa tema yang lain yang menarik. Mungkin ada yang menyampaikan bagian firman Tuhan ini dengan tema badai pasti berlalu, ataupun meminjam ungkapan yang dicatat oleh Markus ketika Yesus menghardik angin ribut itu. Tenanglah. Nah Bapak Ibu, namun pada kesempatan ini saya akan mengajak kita pada sudut pandang atau aspek yang lain. Memang kalau kita melihat tindakan dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas badai ini, maka itu adalah merupakan sesuatu yang sangat menarik. Tapi kita tidak akan menyoroti apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun kita akan melihat apa yang terjadi dengan murid-murid ketika badai itu tiba. Kisah ini ya dimulai dengan cerita bahwa petang hari setelah Yesus melayani sepanjang hari, dan kalau kita melihat catatan sebelum itu bahwa ia berada di Kapernaum, namun setelah itu ia tiba di tepi Danau Galilea dan mengajak murid-muridnya untuk ke seberang. Dan kita akan melihat bahwa pada akhirnya mereka akan mendarat di pantai Gerasa. Namun yang menjadi fokus kita adalah ketika mereka berada di atas perahu dan ketika badai itu tiba. Saya percaya bahwa ya Yesus dan murid-murid di petang itu mereka sangat bersukacita melihat Danau Galilea yang begitu tenang, dan karenanya Yesus mengajak mereka untuk naik di perahu. Belum terjadi apa-apa,
Tapi ketika tidak berapa lama mereka berada di dalam perahu, maka tiba-tiba ombak mulai datang. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid? Kita akan melihat dua hal yang mungkin ketika badai ini belum tiba atau mereka belum mengalami badai ini, hal itu tidak terlihat. Ya, mereka seperti biasa mengiring Yesus atau bersama-sama dengan Yesus, mendampingi Yesus melayani. Mereka kelihatan adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah pelayan-pelayan yang setia. Namun kita akan melihat apa yang terjadi dengan mereka ketika badai itu tiba. Paling tidak ialah bahwa saya mencatat ada dua hal yang menjadi masalah atau persoalan dalam kehidupan para murid. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Hal yang pertama yang terjadi pada murid-murid ketika badai itu datang adalah mereka mengalami ketakutan. Ketakutan yang sebelumnya belum nampak dalam hidup mereka ketika keadaan mereka biasa-biasa. Tetapi ketika badai itu datang, maka mereka mengalami ketakutan. Dan ada satu pernyataan untuk menjelaskan tentang kadar, kualitas iman atau kepercayaan mereka kepada Tuhan, yaitu kamu yang kurang percaya. Sikap kurang percaya ini sekali lagi bahwa ketika dalam keadaan biasa mungkin tidak terlihat, tetapi ketika badai ini datang, maka mereka memperlihatkan sikap kurang percaya itu. Bapak, Ibu dan Saudara, inilah yang menjadi masalah atau menjadi persoalan dalam kehidupan setiap pengikut Tuhan atau orang Kristen, bahkan lebih lagi murid-murid Kristus. Kalau saya melihat apa yang dicatat oleh Matius ini, ada paling kurang ialah bahwa ada 5 kasus, ya, 5 kasus Yesus memberikan sorotan kepada kepercayaan atau iman yang dialami atau dimiliki oleh para murid dan pengikut-pengikutnya. Yang pertama saya melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 30, ketika Yesus berbicara tentang masalah kekhawatiran yang dimiliki oleh orang percaya atau juga murid-murid Yesus. Mereka khawatir tentang apa yang akan dimakan, tentang apa yang akan diminum, tentang apa yang akan dipakai. Dan Yesus memberikan pernyataan demikian kepada mereka yang menjelaskan atau menunjukkan tentang kualitas, kadar mutu iman atau kepercayaan mereka. Yesus berkata demikian, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Matius 6 ayat 30. Yang kedua, di dalam Matius pasal 8 ayat 28 ayat 26 tadi, ketika murid-murid ini dilanda oleh badai di atas kapal atau perahu, Yesus berkata kepada mereka, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kemudian dalam Matius pasal 14 ayat 31, ketika Yesus memberikan teguran demikian, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Kita tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa di mana satu pagi jam 3 subuh para murid berada di Danau Galilea pula. Sedangkan Yesus nanti datang belakangan karena Ia harus berdoa. Dan ketika para murid itu berlayar, maka mereka melihat bayangan dan mereka berteriak-teriak, itu hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku bukan hantu, tapi inilah aku, Yesus gurumu. Lalu kemudian Petrus dengan spontanitas berkata, guru, jika engkau itu, maka suruhlah aku berjalan untuk menemuimu. Yesus berkata, turunlah dari perahu dan berjalanlah. Kemudian Petrus mulai melangkah, tetapi ketika dirasakannya ada angin, tiupan angin sakal, maka
iman Petrus, kepercayaan Petrus mulai goyah sehingga dia mulai tenggelam, dan Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Peristiwa yang ketiga yang tercatat dalam Matius pasal 16 ayat 8. Ketika Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi, disalahpahami dan disalah mengerti oleh para muridnya. Mereka berkata bahwa Yesus mengatakan ini karena mereka tidak membawa roti. Tetapi Yesus pada akhirnya memberikan teguran kepada mereka. Ketika Yesus mendengar itu, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Dan yang terakhir, yang kelima dalam Matius pasal 17 ayat 20. Ketika Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan, dan murid-muridnya berkata bahwa, "Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan atau mengusir setan?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berkali-kali Yesus menyatakan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, "Kamu kurang percaya." Bukan kamu tidak percaya, mereka percaya, tetapi kamu kurang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya rasa bahwa inilah persoalan iman, persoalan kepercayaan yang dihadapi oleh orang Kristen pada umumnya, saya dan saudara. Karena itu kita perlu belajar tentang bagaimana memiliki iman atau kepercayaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tidak gampang memang ketika kita melihat realita, kesulitan, persoalan hidup yang berat dalam hidup ini. Itu adalah merupakan tantangan dan ujian bagi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan iman atau kepercayaan para pengikut Tuhan dan para murid ini, maka lawan atau hal yang menjadi persoalan adalah masalah kebimbangan. Ya, kebimbangan. Dan ini merupakan lawan daripada iman atau kepercayaan. Dalam keadaan baik-baik, mungkin kebimbangan itu tidak akan kelihatan. Tapi ketika kita berada dalam masalah, tapi ketika kita berada dalam bahaya besar, maka kebimbangan itu mulai muncul. Dan itu akan menggerogoti iman kita, kepercayaan kita. Sehingga Yesus berkata, "Kamu kurang beriman." Kadang-kadang kita berdoa ataupun kita mendengar teman atau orang berdoa, "Tuhan, kami terlalu percaya kepadamu." Ya, perhatikan kata-kata, "Kami terlalu percaya kepadamu." Kata terlalu artinya sudah berlebihan atau melampaui. Benarkah demikian? Kata-katanya mungkin ya cukup spektakuler. Tetapi benarkah keadaan hati kita demikian? Karena itu mari kita memperhatikan kembali seperti apa kadar, mutu, kualitas iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu akan nampak dengan jelas ketika kita berada di dalam situasi sulit atau bahaya. Inilah yang dialami oleh para murid tadi. Sehingga mereka berteriak kepada Yesus, "Kita akan binasa, kita akan celaka." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar sungguh-sungguh. Saya belajar sungguh-sungguh. Kita semua belajar sungguh-sungguh. Karena kita masih beralam sebuah proses. Dan sekali lagi, rupanya dalam setiap kesulitan-kesulitan, dalam setiap masalah, dalam setiap krisis, kita akan menemukan diri kita. Kita akan menemukan iman kita seperti apa. Dan murid-murid, walaupun mungkin selama ini mereka menganggap diri adalah orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah pengikut Yesus,
Mereka adalah orang yang beriman. Tetapi badai di Danau Galilea telah membuktikan seperti apa iman atau kepercayaan mereka. Yesus katakan, kamu masih kurang percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana sih hal tentang percaya itu? Saya melihat dua contoh yang memperlihatkan bahwa sebenarnya percaya itu adalah merupakan sebuah sikap yang sederhana. Sebelum peristiwa di Danau Galilea ini, ada sebuah peristiwa pada ayat atau pasal sebelum ini tentang bagaimana seseorang yang datang kepada Yesus yang meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya, yaitu seorang perwira yang dicatat dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian supaya lebih jelas. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang dan menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang hamba, seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman seperti ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus menemukan sikap sederhana tetapi memberikan penjelasan tentang kualitas iman yang luar biasa, yaitu seorang perwira. Rupanya keyakinan, kepercayaan itu disertai dengan ketaatan. Bagaimana perwira ini memberikan sebuah penjelasan bahwa Yesus tidak usah datang ke rumahnya. Cukup Yesus hanya menyatakan sepatah kata untuk menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, sekali lagi saya memahami kisah ini bahwa iman, kepercayaan kepada Allah harus disertai dengan ketaatan. Apa yang Yesus katakan, kita yakini dan kita menaatinya, dan terjadilah seperti apa yang dipercayainya. Demikianlah kepercayaan yang sederhana tetapi menghasilkan mujizat dan kuasa yang luar biasa, sehingga hamba perwira itu, sekalipun Yesus tidak datang ke rumahnya, sekalipun Yesus tidak mendoakan dengan kata-kata yang spektakuler, menjamahnya, mengusir setan dan menyembuhkan penyakitnya, tetapi perwira itu percaya asalkan Yesus menyatakan sepatah kata, dan sembuhlah hambanya. Sungguh hal yang luar biasa. Hal yang kedua, selain daripada persoalan keyakinan atau kepercayaan, yaitu mereka kurang percaya, hal yang kedua adalah masalah pengenalan akan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setelah Yesus menghardik dan membuat danau itu tenang, bagaimana sikap para murid ketika mereka melihat situasi itu? Dalam ayat yang ke-27, mereka berkata demikian, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sebuah pernyataan yang mengherankan kita. Mereka cukup dekat dengan Yesus. Mereka sehari-hari melihat Yesus, mendengarkan Yesus mengajar, mendengarkan Yesus berkhotbah, bahkan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum mujizat Yesus menghardik badai ini. Rupanya mereka belum mengenal Yesus dengan benar.
Mereka belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika setelah Yesus menghardik angin ribut itu dan danau itu menjadi tenang, orang-orang ini bertanya pula, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Persoalan pengenalan akan Yesus. Walaupun murid-murid cukup dekat dengan Yesus, tapi rupa-rupanya mereka belum mengenal Yesus secara dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi fokus kita. Pengenalan akan Yesus sangat penting dalam hidup kita. Pengenalan akan Yesus akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap Dia. Pengenalan kita akan Dia tidak hanya menolong kita bersikap benar terhadap Kristus, tetapi menolong kita untuk bersikap tepat dan benar terhadap situasi-situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Di dalam catatan Matius pula, Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pandangan orang tentang dirinya, Yesus berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, dalam kasus ini, dalam peristiwa ini, Petrus benar, sehingga kita melihat ungkapan atau reaksi Yesus setelah mendengarkan pernyataan atau jawaban daripada Petrus ini. Dia katakan benar. Tetapi kemudian kita akan melihat bahwa setelah Yesus ditangkap menjelang penyiksaan dan kematiannya, Yesus pernah diadili, dan waktu itu Petrus diam-diam mengikuti pengadilan itu. Namun ketika ada orang yang berkata bahwa Petrus adalah salah seorang murid Yesus, justru Petrus menyangkal. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah persoalan yang terjadi pada murid Yesus, khususnya Petrus. Kita tahu siapa Petrus. Dia adalah murid yang senior, yang sangat menonjol, yang sangat dekat dengan Yesus dan sangat mengenal Yesus. Tetapi rupanya persoalan, ancaman bahaya membuat dia menyangkali imannya, menyangkali pengenalannya akan Yesus. Sehingga terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa dia adalah murid Yesus, maka dia berkata, aku tidak mengenal. Inilah persoalan yang sebenarnya yang tidak hanya dihadapi oleh Petrus, tetapi juga dihadapi oleh setiap orang percaya. Ketika dalam keadaan biasa, mereka bisa memberikan jawaban, penjelasan yang luar biasa bahwa mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Tapi ketika mereka beralam situasi sulit, maka pengenalan itu menjadi goyah. Peristiwa yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang menjadi perintis kedatangan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat catatan firman Tuhan di dalam Matius pasal 3 ayat 11 tentang bagaimana Yohanes Pembaptis mengenal Yesus dengan luar biasa, sehingga ketika ia membaptis, mengadakan baptisan di Sungai Yordan, ia berkata seperti ini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mari kita perhatikan apa kata-kata Yohanes Pembaptis ini, bahwa dia sungguh mengenal siapa Yesus. Dia katakan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar kuasanya daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu
dengan Roh Kudus dan dengan api. Itulah ungkapan atau pernyataan daripada Yohanes Pembaptis bahwa dia sangat mengenal Yesus. Tetapi kemudian Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis ini kemudian ditangkap oleh Herodes. Lalu kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara, yang pada akhirnya kita akan melihat bahwa pada akhirnya kepalanya dipancung. Tapi sebelum peristiwa itu, sebelum ia mati, ia sempat mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau ini sebenarnya? Apakah memang engkaulah yang kami tunggu, atau kami harus menunggu seorang Mesias yang lain?" Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Yohanes Pembaptis bertanya demikian? Karena ia sementara berada di dalam pergumulan, karena ia sementara berada di dalam penjara, dan sebentar lagi ia akan dieksekusi mati. Rupa-rupanya di dalam situasi sulit, pengenalan orang percaya, orang Kristen terhadap Kristus menjadi goyah. Dan ini jugalah yang terjadi dengan kita. Karena itu, situasi sulit, situasi buruk adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat seperti apa iman kita, seperti apa kepercayaan kita kepada Allah, dan seperti apa pengenalan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bahaya pergumulan hidup adalah merupakan bagian daripada pengalaman setiap manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam sepanjang sejarah Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan sampai dengan hari ini, pergumulan atau persoalan hidup itu tetap dialami oleh setiap orang percaya. Karena itu, jadikanlah persoalan-persoalan itu menjadi bukti bagi kita bahwa kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita belajar untuk mengenal Dia dengan benar. Kita belum melewati situasi sulit, dunia masih cemas, masih takut dengan situasi merebaknya virus corona atau COVID-19 ini. Namun bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita kedapatan seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Kamu kurang percaya"? Atau kita juga masih dalam kebimbangan di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Situasi ini adalah merupakan sebuah kesempatan untuk introspeksi diri, untuk melihat seperti apa iman kita, seperti apa pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar sehingga kita semakin memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya. Mari kita belajar untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana pembentukan iman kita, bagaimana pembentukan pengenalan kita akan Dia. Biarlah sekali lagi dalam situasi seperti ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh, dan kita memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan ini, karena melalui peristiwa kejadian badai yang menimpa Yesus dan murid-muridnya di Galilea, badai itu pada akhirnya menguap ataupun juga membuktikan seperti apa iman dari para murid, seperti apa pengenalan para murid akan Yesus. Sikap para murid yang kurang percaya, sikap para murid yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau, adalah merupakan gambaran daripada sikap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami menemukan diri kami pada sikap murid-murid ini. Tuhan, tolong kami, supaya dalam situasi sulit ini, biarlah kami kedapatan bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami tidak setengah-setengah percaya atau kurang percaya, atau pengenalan kami akan Engkau tidak jelas.
Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami bersikap seperti ini selama ini. Kami rindu supaya kami sungguh percaya kepadamu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini tidak membuat kami goyah, tetapi situasi sulit itu sebagai sebuah pembuktian bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh memiliki kepercayaan yang tinggi, yang dalam kepadamu, dan sungguh kami mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap para pendengar, juga seluruh jemaat Marturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Dan biarlah oleh firman Tuhan hari ini kami semakin diteguhkan, dan kami tidak bimbang dan takut, karena kami percaya kepadamu, karena kami mengenal siapa yang menyertai kami, Immanuel itu, yaitu Allah yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Kami akan memperingati penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya melalui peringatan ini kami semakin diteguhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kesakitan fisik, kelemahan tubuh. Melalui momentum perjamuan kudus ini, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, kita akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda kita memperingati penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib bagi penebusan kita. Karena itu sebelum kita akan makan minum, saya membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebuah pertanyaan yang harus kita tujukan pada setiap diri kita adalah, apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa? Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk masing-masing berbicara dengan Tuhan, minta kepada Tuhan untuk mendidik hati kita, menilai hidup kita, dan berbicara kepada kita agar peringatan penderitaan dan kematian Kristus melalui pelaksanaan perjamuan kudus hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda kami mengenang kembali akan peristiwa yang ajaib di mana Yesus Kristus anak Allah menggantikan kami di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah untuk menebus kami dari dosa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Layakan kami, teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan Bapak Ibu sekalian dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Baik, mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada kesempatan ini kami boleh memperingati kematian-Mu bagi kami dengan makan minum perjamuan kudus ini. Biarlah dengan peristiwa ini kami semakin diteguhkan iman kami, kepercayaan kami, pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh. Kami mau berdoa juga buat mereka yang sakit secara jasmani, apapun penyakit mereka. Saya mohon lawatan Tuhan sehingga mereka boleh sembuh, mereka sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bersama-sama dengan seluruh orang kudus, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita menyatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa syafaat. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami hari ini, masing-masing di rumah, mulai dari awal, pertengahan hingga saat ini. Kami percaya bahwa segala pujian kami, persembahan kami, penyembahan kami, Tuhan menerima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani seluruh jemaat-Mu, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak yang menyusul. Tuhan pelihara kami, baik fisik jasmani kami dan teristimewa rohani kami. Jangan biarkan kami goyah dalam situasi seperti ini, tapi kami tetap percaya kepadamu, dan pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin disempurnakan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan sakit. Kami terus menopang hamba-Mu Pak Chandra Maruhaba. Kami juga berdoa untuk Pak Ibau yang ada di Samarinda. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Juwita. Kami berdoa untuk adiknya Pak Dharma Gunawan. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, hibur dan teguhkan mereka. Bahkan jemaat-Mu yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon hibur, teguhkan mereka. Dan biarlah dalam situasi ini mereka tetap mengandalkan Engkau. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Biarlah ada damai sejahtera, ada sukacita senantiasa. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa, keadaan ekonomi mereka dalam situasi sulit ini. Biar Tuhan memberikan jalan keluar terhadap pekerjaan, sehingga berkat secara ekonomi jemaat Tuhan dapat memperolehnya daripada-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami bersyukur dengan mereka yang sudah mendengarkan hasil kelulusan mereka.
Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya bahwa anak-anak Marturia, Engkau akan menolong mereka sehingga berhasil dalam pendidikan mereka. Mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, Engkau tolong siapkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan persoalan pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu, kalau ada di antara mereka yang bimbang, yang khawatir, ya mohon Tuhan Engkau hibur dan teguhkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Engkau sebagai penolong yang setia. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami mengucap syukur bersama dengan anak kami, anak Pak Chandra Putri, Clarence, Gracia, Sebastian, Erika. Tuhan Yesus tolong memberkati mereka. Biarlah dari masa kecil, dari masa muda mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukses dan berhasil, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi generasi yang perkasa di dalam Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga Pak Chandra, berkati keluarga Pak Yohanes, berkati keluarga Pak Thomas, berkati Ibu Wulan, keluarga Paradiman, berkati juga keluarga Pak Eko, sehingga orang tua ini menjadi orang tua yang keberkatan dan menuntun anak-anak ini untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka di dalam pergumulan hidup. Kami berdoa untuk keluarga Pak Andro, kami berdoa untuk keluarga Pak Agus, kami berdoa untuk Ibu Cynthia Maria, kami mau berdoa untuk Ibu Nindi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Bowo, kami berdoa untuk Pak Anton, kami mau berdoa Tuhan untuk Paradiman, Ibu Wulan, Pak Jerry. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Chandra Maruhaba, Pak Sodi Raharja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Bintoro bersama keluarga, Pak Yohanes bersama keluarga. Kami berdoa untuk Pak Yahman, untuk Pak Dharma Gurawan, Ibu Asyu, Pak Eko Haryanto, keluarga Pak Ismail, keluarga Pak Thomas Ibang. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini sekeluarga, sehingga mereka tetap terpelihara dalam kasih Tuhan dan menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja ini sehingga menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memenangkan banyak jiwa, sehingga banyak jiwa datang percaya kepada Tuhan. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, pemimpin-pemimpin gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi dunia yang masih dilanda oleh penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolong supaya situasi ini menyadarkan kami bahwa kehidupan kami sangat rawan dengan bahaya. Tidak ada sesuatu pun yang kami dapat banggakan, entah itu ilmu pengetahuan dan teknologi manusia atau apapun. Karena itu sadarkan kami bahwa perlindungan yang sesungguhnya, batu karang yang teguh, hanyalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan ajak dunia ini untuk melihat kebenaran di dalam Yesus. Dan berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Tuhan memberkati mereka juga. Demikian pun juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dan berdoa untuk presiden, wakil presiden. Demikian pun juga para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan kepemimpinan mereka, khususnya di dalam melindungi atau mencari solusi bagi bangsa ini terhadap serangan virus corona ini. Dan berdoa juga Tuhan untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Demikian pun juga Tuhan para dokter, para medis. Demikian pun juga para relawan. Tuhan tolong agar mereka bahu-membahu bersatu untuk dapat menanggulangi wabah virus corona ini Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban daripada virus corona. Ada di antara keluarga mereka yang meninggal. Hibur, teguhkan mereka, khususnya untuk hamba-hamba-Mu dan orang percaya. Biarlah mereka dapat melihat apa yang menjadi tujuan Allah di balik setiap peristiwa ini. Terima kasih Bapa. Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami akan mengusaikan ibadah ini Bapa. Karena itu kami mohon kepadamu, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian,
hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sampai kita berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Shalom.